Halo sobat, jumpa lagi di channel Delphi Movie. Kalau boleh tahu, apakah sobat suka dengan film-film fantasi seperti Harry Potter atau trilogi The Lord of the Ring? Kalau demikian, sobat sepertinya wajib nonton film satu ini yang berjudul The Golden Compass. Film ini mengisahkan tentang petualangan seorang gadis muda berusia 12 tahun bernama Lyra dalam mencari teman-temannya yang hilang dan juga misi menyelamatkan pamannya yang ditangkap saat sedang melakukan ekspedisi ke Kutub Utara. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini diawali dengan si cantik Lyra yang sedang asik bermain bersama teman-temannya. Di antaranya ada sahabat baiknya yaitu Roger Parslow, seorang anak pembantu di tempat Lyra bersekolah, dan juga Billy Costa, seorang anak keturunan kaum Gypsy. Setelah selesai menghabiskan waktu bersama teman-temannya, Lyra pun kembali ke sekolahnya yang bernama Jordan School, tempat ia bersekolah sekaligus tinggal di sana. Entah karena penasaran, tiba-tiba Lyra dengan diam-diam ingin mencoba masuk ke ruangan rehat pamannya, Lord Asriel. Hal ini sempat mendapat penolakan dari Daemonnya sendiri karena merasa takut. Perlu sobat ketahui, di dunia Lyra, setiap orang akan mempunyai Daemonnya sendiri. Yang dimaksud Daemon di sini ialah representasi fisik jiwa manusia dalam bentuk binatang. Karena usia Lyra yang masih cukup muda, maka Daemon Lyra yang bernama Pan dapat merubah bentuknya agar tampak seperti hewan apapun yang dipilihnya. Sedangkan kalau Daemon milik orang dewasa, akan menjadi satu bentuk saja dan tidak akan berubah-ubah. Saat sedang asik berkeliling, Lyra dikagetkan dengan kedatangan kepala dari sekolah dan sekaligus asrama tempat Lyra belajar. Tapi untuk lebih singkat, kita panggil saja dia dengan sebutan Master Jordan. Dan juga Fra Pavel, seorang perwakilan dari Magisterium, yaitu sebuah badan keagamaan yang sangat berpengaruh dan secara ketat mengontrol masyarakat di negara tersebut. Lyra yang saat itu bersembunyi di dalam lemari tidak sengaja mendengarkan diskusi kedua pria tersebut. Mereka sedang membahas tentang ekspedisi ke ujung utara yang direncanakan oleh paman Lyra, Lord Asriel, untuk mencari tahu tentang sebuah materi misterius bernama Das. Para petinggi Magisterium yang merasa tidak menyukai rencana dari Lord Asriel untuk menemukan Das, akhirnya mengutus Fra Pavel untuk mencoba menekan Master Jordan agar tidak mendukung rencana ekspedisi Lord Asriel tersebut. Tapi sayangnya hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Master Jordan. Karena merasa tidak puas, Fra Pavel yang ditinggalkan sendirian di ruangan lantas mencoba meracuni botol anggur yang telah disediakan khusus untuk Lord Asriel. Segera setelah Lord Asriel datang dan hendak meminum anggur tersebut, Lyra segera mencegah pamannya. Lord Asriel yang kaget dengan kemunculan Lyra kemudian menyuruh Lyra untuk kembali masuk ke dalam lemari pakaian tersebut untuk memata-matai sang master dan tamu lainnya selama pertemuan. Pada pertemuan tersebut, Lyra mendengarkan penjelasan tentang tujuan Lord Asriel ke Kutub Utara, yaitu untuk mempelajari sebuah zat misterius, yaitu Das. Kini kita bergeser ke malam hari, di mana Lyra diundang makan malam oleh Master Jordan. Saat sedang asik makan, Master Jordan tiba-tiba dikagetkan dengan munculnya si cantik Nicole Kidman yang berperan sebagai Mrs. Coulter. Mrs. Coulter di sini diceritakan sebagai seorang wanita kaya dan berkuasa yang sangat dihargai oleh orang-orang di asrama Jordan. Hal itu terlihat jelas dari semua orang di meja makan yang berdiri untuk menyambut Mrs. Coulter. Perlu diketahui, Mrs. Coulter juga termasuk salah satu petinggi di Magisterium, bagian dari kelompok Fra Pavel yang sangat tidak setuju dengan rencana Lord Asriel ke Kutub Utara.
Disinilah Mrs. Coulter pertama kali bertemu dan mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Lyra. Bahkan, Mrs. Coulter menawari Lyra untuk menjadi asisten dan menawarinya untuk berlibur ke rumahnya di London, serta ikut menjelajahi kutub utara bersamanya. Dan benar saja, Lyra dan Diamondnya sangat tertarik untuk ikut dalam petualangan Mrs. Coulter ke kutub utara. Karena pengaruh yang cukup besar, Mrs. Coulter dengan mudahnya meminta agar Master Jordan mengizinkan Lyra untuk ikut dengannya. Ya, walaupun dengan berat hati Master Jordan harus menyetujuinya. Seperti yang sobat lihat, di sini Mrs. Coulter juga memiliki Diamond sendiri, yaitu seekor monyet bisu berbulu keemasan. Pada scene berikut terlihat ketika kedua teman Lyra, yaitu Roger dan Billy yang sedang mengendap-endap untuk bertemu dengan Lyra. Tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan Diamond Mrs. Coulter, monyet bisu berbulu keemasan, yang datang lalu menyiksa Diamond milik Billy Costa. Karena Diamond adalah representasi dari fisik jiwa manusia dalam bentuk binatang, maka Billy bisa merasakan sakit yang juga dirasakan oleh Diamondnya. Bahkan jika seseorang mati, Diamondnya pun akan ikut musnah seperti debu. Kemudian terlihat juga sesosok orang yang datang lalu menculik Roger dan Billy Costa. Di saat yang bersamaan, tepatnya di markas Magisterium yang ada di London, terlihat para petinggi dari Magisterium sedang melakukan pertemuan membahas rencana jahat mereka untuk menghentikan rencana Lord Asriel dalam menemukan Das dan membuktikan adanya keberadaan dunia lain. Namun tujuan terbesar dari Magisterium sebenarnya adalah untuk mencari Alethiometer atau sebuah kompas emas terakhir yang tersisa, dan menemukan seorang anak yang telah diramalkan oleh para penyihir. Keesokan harinya, maka datanglah Master Jordan menemui Lyra sebelum ia berangkat bersama Mrs. Coulter. Ternyata kedatangan Master Jordan adalah untuk memberikan kepada Lyra sebuah Alethiometer, satu-satunya kompas emas terakhir yang tersisa. Sebenarnya sih kompas emas ini adalah milik Lord Asriel dan dulu pernah dititipkan kepada Master Jordan. Master Jordan memberi pesan kepada Lyra untuk menjaga kompas emas tersebut karena alat itu dapat memberitahukan kebenaran dalam pesan gambar tersembunyi bagi penggunanya. Maka kompas tersebut akan menjadi incaran banyak orang, termasuk para Magisterium. Ia pun memperingatkan agar Mrs. Coulter tidak boleh mengetahui tentang kompas emas tersebut. Tibalah saat yang ditunggu-tunggu oleh Lyra, yaitu melakukan petualangan bersama Mrs. Coulter. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun tiba di London, sebuah kota besar yang menjadi markasnya Magisterium. Saat akan tidur, Lyra sempat membuka kompas emasnya yang memiliki banyak simbol di sekelilingnya. Ia pun merasa penasaran dengan jarum kompas yang tiba-tiba saja berputar, lalu berhenti pada gambar yang sama berkali-kali. Saat itulah mulai terpikir oleh Lyra untuk menemui pamannya, Lord Asriel, untuk mencari tahu arti dari putaran kompas emas tersebut. Di hari-hari berikutnya, Lyra yang awalnya sangat bahagia dengan hidup barunya, kini justru lama-kelamaan mulai merasa bosan. Bahkan Diamond milik Lyra mulai curiga dan mengatakan jika Mrs. Coulter tidak berniat membawa mereka ke kutub utara, melainkan hanya mempermainkan mereka saja. Dan benar saja, raut wajah Mrs. Coulter dan Diamondnya tiba-tiba saja berubah ketika mendengar Lyra menyebutkan kata Das, sebuah partikel yang paling membuat panas telinga orang-orang Magisterium. Mrs. Coulter juga memaksa Lyra untuk melepaskan tas yang ia pakai. Seakan-akan Mrs. Coulter mencurigai ada sesuatu yang sedang tersimpan di dalamnya. Setelah kejadian itu, selagi Mrs. Coulter tidak ada di rumah, Lyra dan Diamondnya berencana untuk mencari tahu rahasia apa yang sedang disembunyikan oleh Mrs. Coulter. Mereka pun masuk ke ruang rahasia milik Mrs. Coulter dan menemukan beberapa lembar surat di tempat sampah yang mencantumkan nama anak-anak yang akan diculik.
Di antaranya ada nama Billy Costa dan Roger Parslow. Dan ternyata, surat tersebut berasal dari Gobbler, sebuah organisasi gelap yang ditugaskan oleh para magisterium untuk menculik anak-anak secara diam-diam dan membawa mereka ke suatu tempat di kutub utara yang bernama Bolfangar. Lyra sangat kaget ketika tahu kalau Mrs. Coulter lah yang menandatangani surat penculikan tersebut. Dan akhirnya, ia sadar kalau Mrs. Coulter bekerja untuk Gobbler dan sejak awal sudah mengincarnya. Lyra yang telah dipergoki oleh Mrs. Coulter lalu berlari ke kamarnya. Di sana mereka dikagetkan dengan diamond milik Mrs. Coulter yang telah mencuri kompas emas milik Lyra. Beruntung saja diamond milik Lyra berhasil merebut kembali kompas emas tersebut dari si monyet. Kemudian Lyra dan diamondnya segera kabur dari rumah Mrs. Coulter. Di tengah jalan, Lyra nyaris tertangkap oleh orang-orang Gobbler. Tetapi beruntung Lyra diselamatkan oleh kaum Gypsy. Salah satu di antara mereka adalah ibu dari Billy Costa. Lyra kemudian dibawa ke sebuah kapal yang menjadi markas para kaum Gypsy. Di sana ia dipertemukan dengan Lord Va, raja para Gypsy, dan juga Farder Coram, ketua Danau Es. Lord Va meyakinkan kepada Lyra untuk mempercayainya karena Lord Va adalah sahabat dari Lord Asriel, paman Lyra. Maka Lyra pun menunjukkan kompas emas miliknya, yang membuat mereka kaget karena mengira bahwa semua kompas emas telah dimusnahkan. Dengan bantuan Farder Coram yang mengajarinya, akhirnya Lyra pun perlahan-lahan mulai bisa memfokuskan pikiran dan menyatu dengan kompas emas tersebut, sehingga ia bisa mengerti arti dari setiap simbol yang ditunjukkan oleh jarum kompas emas tersebut. Kini kita sedikit bergeser ke kutub utara, di mana Lord Asriel yang beberapa hari lalu telah pergi bersama diamondnya untuk menjalankan misi ekspedisi mencari kebenaran tentang adanya Das. Tiba-tiba saja diserang oleh orang-orang bayaran magisterium. Awalnya Lord Asriel sempat melakukan perlawanan, tetapi akhirnya harus menyerah juga karena kalah jumlah. Sin kemudian berpindah ke kapal yang menjadi markas kaum Gypsy. Ketika Lyra sedang bercerita dengan diamondnya di dek kapal, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan dua buah robot kecil berbentuk capung yang datang menyerang dan mencoba mencuri kompas emas milik Lyra. Ternyata, robot tersebut sengaja dikirimkan oleh Mrs. Coulter untuk memata-matai keberadaan Lyra. Beruntung saja satu robot berhasil dilumpuhkan, namun satunya lagi berhasil kabur. Sesaat setelah kejadian robot mata-mata tadi, Lyra kemudian kembali ke dek kapal bersama diamondnya. Lagi-lagi mereka dikagetkan dengan kejadian aneh. Namun kali ini adalah munculnya seorang penyihir bernama Serafina Pekala, kaum ratu penyihir dari Danau Enara. Ia datang untuk memastikan apakah benar Lyra adalah anak yang mempunyai kompas emas dan sedang dikejar oleh kaum magisterium. Lalu Serafina meminta Lyra untuk mencoba menebak siapa suaminya melalui kompas emas tersebut. Dan Lyra dengan mudahnya bisa mengetahui melalui kompas emas itu kalau suami Serafina adalah Farder Coram, orang tua yang lagi berada di kapal bersama Lyra. Akhirnya, tibalah Lyra dan teman-teman barunya di sebuah kota kecil bernama Trollsan. Di sana Lyra bertemu dengan seorang pria tua baik hati yang bernama Scoresby dan diamond kelincinya yang bernama Hester. Scoresby adalah seorang pengemudi balon udara. Seakan mengetahui semua rencana Lyra untuk mencari teman-temannya yang hilang, Scoresby bahkan menawarkan tumpangan balon udara kepada Lyra untuk sampai ke tujuannya di kutub utara. Scoresby juga memberi saran kepada Lyra untuk mengajak serta seekor beruang es tanpa baju pelindung besi bernama Loret Birnison untuk menemani perjalanan Lyra ke kutub utara. Kemudian Lyra mengajak Farder Coram untuk mencari Lorek, sesuai informasi dari Scoresby tadi. Lyra yang awalnya takut untuk bertemu Lorek, justru menjadi iba melihat Lorek yang sangat terpuruk karena kehilangan baju pelindung besinya. Bagi kaum beruang, baju pelindung besi adalah roh mereka,
sama seperti manusia yang tak bisa hidup tanpa daimonnya. Lyra sempat mendapat penolakan dari Lorek untuk membantunya sampai ke kutub utara. Namun, dengan cerdasnya Lyra membuat perjanjian dengan Lorek, yaitu jika Lyra bisa menemukan keberadaan baju pelindung besinya, maka Lorek akan mengantarkan Lyra sampai ke kutub utara. Lalu dengan bantuan dari kompas emas, Lyra bisa melihat masa lalu kelam Lorek. Ternyata, Lorek adalah pewaris dari kerajaan beruang es di Svalbard. Namun setelah ayahnya meninggal, bukannya Lorek menjadi pengganti ayahnya, malah justru ia ditantang dan kalah dalam pertarungan melawan beruang lain untuk memperebutkan tahta raja, sehingga nasib Lorek berakhir seperti ini. Lyra juga melihat melalui kompas emas bahwa Lorek telah dijebak oleh orang-orang Magisterium, dan baju pelindung besinya sekarang sedang disembunyikan di kantor wilayah Magisterium di kota Trollsland. Tanpa pikir panjang lagi, Lorek pun bergegas menuju lokasi yang dikatakan oleh Lyra. Dan benar saja, Lorek berhasil menemukan baju pelindung besi yang telah hilang selama ini. Setelah mengambil baju pelindung besinya dan hendak keluar, ternyata para tentara bersenjata lengkap telah menunggu Lorek di luar gedung. Di sini bisa kita lihat, Lorek yang telah terkepung sebenarnya bisa saja menghabisi semua tentara tersebut dengan mudahnya, karena ia telah mendapatkan kembali baju pelindung besi yang menjadi sumber kekuatannya. Tapi beruntung ada Lyra dan teman-temannya yang datang untuk menenangkan Lorek, serta menyuruh para tentara untuk mundur. Scene kemudian berpindah ke markas besar Magisterium. Di situ terlihat si Fra Pavel yang datang untuk bertemu dengan salah satu petinggi di Magisterium. Pria tersebut mengatakan jika kaum Gypsy terlihat sedang menuju ke kutub utara, sehingga ia meminta agar Fra Pavel menghabisi mereka semua agar Bolfanger tetap terlindungi. Pria tersebut juga mengatakan jika ia telah memerintahkan Mrs. Coulter untuk ikut ke kutub utara guna memburu Lyra. Kini kita kembali lagi ke Lyra dan rombongan yang sedang dalam perjalanan menuju ke kutub utara. Karena perjalanan yang cukup jauh dan cuaca yang ekstrim, maka mereka memilih untuk mendirikan tenda agar bisa beristirahat sejenak. Di tengah peristirahatan, Lyra yang membuka kompas emasnya tiba-tiba saja diperlihatkan gambaran tentang sebuah rumah kecil di dekat sebuah danau yang sangat menyeramkan. Karena penasaran, Lyra pun mengajak Lorek untuk menemaninya pergi ke rumah tersebut. Setelah menemukan rumah kecil tersebut, Lyra pun memberanikan diri melawan rasa takutnya untuk masuk ke dalam. Dan tak disangka, di sana Lyra menemukan Billy Costa yang terbaring tak berdaya. Lebih parahnya lagi, diamond milik Billy Costa sudah tak ada bersamanya lagi. Ternyata ini adalah perbuatan para Gobbler yang melakukan eksperimen jahat untuk memisahkan para anak-anak dari diamondnya. Lyra pun kemudian membawa pulang Billy Costa ke camp untuk bertemu dengan ibunya dan para kaum Gypsy. Di saat sedang menjelaskan apa yang sedang terjadi kepada Billy, ternyata orang-orang bayaran Magisterium tiba-tiba datang dan menyerang para kaum Gypsy. Maka terjadilah peperangan yang menewaskan banyak anggota dari kedua belah pihak. Lorek dan Scoresby yang sibuk membantu para kaum Gypsy tidak menyadari jika Lyra telah diculik oleh orang-orang tersebut. Ternyata, orang-orang bayaran tersebut membawa Lyra ke Svalbard untuk dijadikan hadiah bagi Ragnar, pemimpin para beruang es yang dulu merebut tahta Lorek. Saat akan bertemu dengan Ragnar, Lyra pun mengingat perkataan Mrs. Coulter di Jordan School dulu, yang menceritakan tentang raja para beruang es yang sangat ingin memiliki diamondnya sendiri. Maka dengan kecerdikannya, Lyra pun mengelabuhi Ragnar dengan mengatakan bahwa dia adalah diamondnya Lorek. Dan dia juga mengatakan bahwa seharusnya dia menjadi diamondnya Ragnar, bukan Lorek. Ragnar yang tidak percaya lantas meminta bukti jika Lyra adalah benar seorang diamond. Maka kemudian Lyra melihat masa lalu Ragnar melalui kompas emas. Di situ diperlihatkan jika dahulu kala Ragnarlah yang meracuni ayah Lorek, lalu mengambil tahta kerajaan yang seharusnya menjadi milik Lorek. Ragnar pun akhirnya bisa dikelabui oleh Lyra. Tetapi Lyra mengatakan kepada Ragnar
jika ia harus mengalahkan Lorek dalam pertarungan 1 lawan 1, dan Ragnar pun menyanggupinya. Kini tibalah saatnya di mana Lorek telah sampai di Svalbard. Lyra pun meminta maaf kepada Lorek karena telah mengambil keputusan yang bisa mencelakainya. Namun Lorek justru memuji Lyra dan mengatakan jika inilah yang ia inginkan, yaitu bertarung melawan Ragnar dan merebut kembali tahta kerajaan yang telah dirampas darinya. Maka terjadilah pertempuran sengit antara Lorek dan Ragnar. Awalnya Ragnar lebih menguasai pertarungan dan menghajar Lorek habis-habisan. Namun karena kegigihannya, Lorek pun berhasil mematahkan leher Ragnar serta membunuhnya. Dan kini petarung sejati itu telah kembali mendapatkan kursi singgahsananya yang telah lama hilang. Lorek yang masih memegang janjinya untuk membantu Lyra agar bisa sampai di Bolfangar, kemudian mengajak Lyra untuk melanjutkan perjalanan mereka yang tertunda. Saat akan sampai di Bolfangar, Lyra dan Lorek yang berada di tepian jurang harus sedikit mengalami hambatan karena tidak adanya jembatan untuk menyeberang. Yang terlihat di situ hanyalah jembatan kecil yang terbentuk dari es yang sangat rapuh dan hanya cukup untuk ukuran tubuhnya Lyra sendiri. Lyra yang memberanikan diri untuk menyeberangi jurang tersebut akhirnya bisa sampai di ujung sebelum jembatan es itu hancur. Lorek yang tak bisa menyeberang kemudian meminta Lyra agar menunggu di seberang sampai ia menemukan jalan lain, serta membawa Scoresby dan para kaum Gipsy untuk membantu Lyra. Namun karena Lyra mencemaskan keselamatan sahabatnya si Roger Pasrell, yang bisa saja bernasib sama seperti Billy Costa yang kehilangan diamondnya, maka Lyra memutuskan untuk pergi ke Bolfangar sendiri. Sesampainya di Bolfangar, Lyra yang merahasiakan identitasnya kemudian dibawa masuk ke dalam oleh orang-orang Gobbler. Di sana Lyra menemukan banyak anak-anak yang menjadi korban penculikan oleh para Gobbler selama ini. Di antaranya ada Roger Paslow. Lyra pun menyampaikan rencananya kepada Roger untuk membebaskan semua anak-anak di tempat itu. Di saat yang bersamaan, tidak disangka ternyata Mrs. Coulter telah tiba di Bolfangar. Lyra yang mengetahui kedatangan Mrs. Coulter lalu bersembunyi dan dengan diam-diam mendengarkan rencana jahat dari Mrs. Coulter. Mrs. Coulter mengatakan kepada Gobbler jika Lord Asriel yang kapan hari ditangkap oleh orang-orang bayaran justru telah bebas karena menyuap penangkapnya, lalu mendirikan laboratorium rahasia yang lokasinya jauh dari Kutub Utara. Mrs. Coulter juga mengatakan kalau ia telah mengutus para anak buahnya untuk menangkap dan menghukum mati Lord Asriel. Lyra yang lengah akhirnya ditangkap oleh para Gobbler. Ia kemudian dibawa ke sebuah ruangan di mana terdapat sebuah alat yang berfungsi untuk memisahkan jiwa Daimon dari tuannya. Lyra yang tersadar ketika Mrs. Coulter ada di sampingnya akhirnya mengetahui sebuah kenyataan yang tersembunyi selama ini. Dari mulut Mrs. Coulter sendiri, Lyra mengetahui bahwa ternyata dia adalah anak kandung dari Lord Asriel dan Mrs. Coulter. Mrs. Coulter yang mengetahui bahwa Lyra percaya kepadanya, akhirnya mengambil kesempatan untuk meminta Lyra agar menunjukkan alethiometer alias kompas emas miliknya. Lyra pun memberikan sebuah kaleng yang katanya ada kompas emas di dalamnya. Setelah kaleng tersebut dibuka, ternyata isinya adalah robot mata-mata berbentuk capung milik Mrs. Coulter yang dulu digunakan untuk menyerang Lyra, yang artinya senjata makan tuan. Benda tersebut kemudian menyerang Mrs. Coulter hingga pingsan. Lyra yang melihat hal tersebut kemudian mengambil kesempatan untuk membebaskan semua anak-anak yang disandra. Tetapi sebelum itu, ia menghancurkan alat milik Gobbler yang digunakan untuk memisahkan para anak-anak dari diamondnya. Sesampainya di luar, mereka dihadang oleh bala tentara milik Magisterium. Beruntung, Lyra yang akan diserang akhirnya mendapat pertolongan dari Lorek beserta kaum Gipsy yang datang pada waktu yang tepat. Tidak lupa,
Ada Serafina Pekala beserta kaum penyihirnya yang ikut membantu Lyra dan kawan-kawannya. Setelah pertarungan yang cukup panjang dan sengit, akhirnya Lyra dan kawan-kawan bisa mengalahkan bala tentara Magisterium. Dan anak-anak yang diculik oleh Gobbler bisa kembali pulang dengan selamat. Setelah memenangi pertarungan dalam menyelesaikan misi membebaskan anak-anak yang ditawan, kini Lyra dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan untuk menyelesaikan misi terakhir, yaitu menyelamatkan Lord Asriel. Dan cerita pun berakhir. Oke sobat, demikian alur dari film The Golden Compass. Dan sampai ketemu lagi.